Warga Desa Bangkonol, Kabupaten Pandeglang menyuarakan penolakan terhadap rencana penampungan sampah dari Kota Tangerang Selatan ke TPA Bangkonol. Penolakan ini disampaikan dalam silaturahmi warga dengan DPRD Pandeglang pada Senin, 4 Agustus 2025 sebagai pembuka menuju audiensi resmi yang dijadwalkan pada hari Rabu mendatang. Warga menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap dampak lingkungan yang kian terasa sejak TPA Bangkonol mulai menerima kiriman sampah dari Kabupaten Serang pada akhir tahun lalu. Bau menyengat, serangan lalat, serta potensi pencemaran air tanah akibat air lindi menjadi keluhan utama masyarakat. Warga menilai bahwa kondisi TPA yang masih menerapkan sistem open dumping telah menciptakan situasi lingkungan yang sangat buruk. Penambahan volume sampah, terutama jika berasal dari wilayah lain seperti Tangsel, dinilai akan memperparah situasi yang sudah terjadi saat ini. Tak hanya dari aspek kesehatan, warga juga menyoroti dampak ekonomi yang ditimbulkan. Nilai lahan yang menurun dan rendahnya minat investasi di wilayah Bangkonol menjadi konsekuensi dari buruknya pengelolaan sampah di daerah tersebut. Masyarakat Bangkonol juga menegaskan bahwa mereka belum pernah menyetujui rencana kerjasama penampungan sampah dari luar daerah. Kalau bicara dampak di lingkungan Desa Bangkonol ini luar biasa, terutama soal bau, aroma tidak sedap, aroma busuk ya. Semenjak bulan November ketika sampah dari Kabupaten Serang masuk sampai hari ini, kalau pagi-pagi lewat dari mulai Pasir Muncang, ya dari Tegalongo, Pasir Muncang sampai ke Sabi, itu kita nggak bisa menghirup udara segar, bau luar biasa. Kemudian di samping bau, lalatnya juga luar biasa ya. Dan yang belum kita ketahui ini air lindi, karena dia juga menyerap ke bawah kan, mengikuti air tanah gitu loh. Itu juga mungkin kalau kita teliti lebih detail bisa jadi juga sudah sampai efeknya ke masyarakat. Cuma sementara ini belum. Terkait audiensi yang akan diadakan hari Rabu, tuntutan yang diajukan sendiri apa saja, Pak? Kami meminta agar impor sampah dari Kabupaten Serang, terlebih nanti Tangsel, itu tidak boleh masuk, harus dihentikan sebelum konsep sanitary landfill siap. Ya, kalau masih open dumping kayak begini, efeknya kayak sekarang, gitu loh. Dari Pandeglang sama Serang aja yang sehari Serang 40 truk kalau tidak salah, selebihnya Pandeglang seperti biasanya, itu udah bau, udah kelewat batas. Gimana kalau 500 ton ada kiriman dari Tangsel yang statusnya sampah itu udah pernah ditampung di tempat penampungan sementara di Tangsel, lalu dibuang ke kita, kan udah busuk statusnya tuh, pasti jauh lebih bau, gitu. Seperti itu. Betul. Kalau kami, soal perluasan itu di luar tema kami. Intinya, kami sebagai masyarakat terdampak mau diperluas atau apapun, selagi masih konsepnya open dumping, itu pasti efeknya akan sangat berburuk buat kami, bagi kesehatan warga, bagi secara ekonomi juga ini nilai jual lahan segala macam kan jadi murah gitu loh, nggak menarik buat investasi di wilayah Bangkonol karena bau sampah kan, siapa juga yang mau tertarik kayak gitu. Ini Pak, harapan Bapak untuk pemerintah maupun masyarakat Pandeglang yang lain terkait. Kami sadar bahwa Pandeglang ini amat sangat butuh peningkatan PAD. Tapi sebagai masyarakat kami menyarankan tolong dong gali dulu sektor lain sebagai untuk meningkatkan PAD. Jangan dulu kemudian menyimpulkan bahwa ini satu-satunya peluang untuk meningkatkan cuan. Ya, terlebih selama ini kami masyarakat Bangkonol yang diklaim oleh Pak Wakil Bupati katanya sudah menyetujui, itu belum pernah ada persetujuan dari masyarakat Bangkonol terkait dengan impor sampah dari Tangerang. Jadi saran kami kepada mereka, jangan coba-coba mengimpor sampah sebelum konsep penyelenggaraan pengelolaan sampah dengan konsep sanitary landfill itu bisa diterapkan, sudah berjalan gitu. Kalau belum berjalan janganlah, karena efeknya sangat terasa oleh kami. Ya, undangan kami buat Pak Wakil Bupati, kalau bisa Bapak tinggal dulu seminggu di wilayah kami dekat dengan sampah, biar merasakan bagaimana pahitnya aroma sampah, gitu. Warga berharap pemerintah daerah tidak semata-mata melihat proyek ini sebagai satu-satunya upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, melainkan upaya eksplorasi sektor lain yang lebih ramah lingkungan dan tidak merugikan masyarakat.
Tim Liputan Pandeglang TV melaporkan.